Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratih Widiana dengan NIM 19030560002. Saya adalah mahasiswi jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Mula Warman. Pada tanggal 21 Oktober yang lalu, saya sudah mempelajari materi yang berjudul Manajemen Pemberian Pakan yang diberikan oleh dosen saya, Bapak Servis Simanjuntak SPT MSI. Saya akan mereview kembali materi yang telah disampaikan minggu lalu. Masuk pada materi, peternakan sendiri adalah prioritas utama dan pertama dalam program pembangunan nasional. Sedangkan pakan adalah aspek ilmu peternakan yang mempelajari tentang bahan pakan untuk ternak, baik secara konvensional dan juga inkonvensional. Dalam pakan sendiri mengandung banyak nutrisi. Nutrisi sendiri adalah aspek ilmu peternakan yang mempelajari antara ternak dan zat-zat makanan yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangannya. Dalam pakan tentunya terdapat formulasi. Formulasi adalah pengkombinasian beberapa jenis bahan pakan untuk mencukupi kebutuhan nutrien ternak sendiri. Terdapat 3 kunci utama kesuksesan peternakan, yaitu feeding atau pakan, breeding atau reproduksi, dan juga manajemen pemeliharaan. Pada feeding difokuskan untuk bagaimana cara pemberian pakan atau jumlah dengan mutu yang baik. Pada breeding, penggunaan bibit unggul termasuk cara perkembangbiakan. Dan pada manajemen pemeliharaan yaitu tata laksana perkandangan, pencegahan penyakit, perawatan, dan pemasaran. Masuk pada manajemen pakan, hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu harus kaya akan nutrisi, yaitu ternak tidak asal kenyang, pakan harus mengandung sumber energi, lemak, protein, mineral, dan lainnya. Selanjutnya yaitu frekuensi. Frekuensi adalah bagaimana cara kita pemberian pakan secara ad libitum. Ketiga yaitu tepat waktu. Pemberian pakan harus on time dan terjadwal. Yang keempat adalah tempat pakan. Tempat pakan harus bersih, berwarna cerah, dan harus dengan ukuran yang sesuai, agar tidak terjadi perebutan pakan pada unggas. Yang terakhir, kualitas air. Air harus bersih dan bisa juga dicampur dengan vitamin maupun probiotik. Syarat utama pakan yang baik adalah kualitas nutrisi baik secara fisik, kimia, dan juga biologis sehingga dapat diberikan menurut jenis, status fisiologis, dan kebutuhan ternak, sehingga terhindar dari racun, antinutrisi, logam berat, fungisida, dan juga pestisida, serta rekayasa genetik. Berbicara tentang sumber pakan terdapat 4 macam, yaitu sumber energi, sumber protein, vitamin dan mineral, dan juga sumber lemak. Sumber energi mencakup bahan pakan yaitu jagung, dedak, padi, dan juga singkong. Pada sumber protein dapat didapat dari bungkil kedelai, bungkil kelapa, dan juga tepung keong. Dari vitamin dan mineral dapat didapatkan dari tepung tulang, vitamin A, D, E, K, dan C. Dan yang terakhir sumber lemak dapat didapatkan dari minyak jagung, minyak kelapa, dan juga minyak hewani. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk menghilangkan faktor pembatas. Yang pertama pencucian, kemudian perendaman, setelah itu pemanasan. Pemanasan ini bisa melalui kukus, rebus, atau sangrai. Selanjutnya pengeringan. Pengeringan dapat dilakukan dengan matahari atau dengan oven. Setelah itu ekstraksi, pencacahan, penggilingan, pendinginan, penambahan bahan kimia, dan yang terakhir adalah fermentasi. Terakhir adalah tahap pembuatan konsentrat ayam. Dimulai dari persiapan bahan pakan, konsentrat yang akan digunakan. Dilanjutkan persiapan alat seperti timbangan, sekop, ember, plastik, dan lainnya. Selanjutnya kita lakukan penimbangan. Penimbangan bahan pakan yang akan digunakan lalu dipisah-pisahkan sesuai dengan urutannya. Bahan diurutkan mulai dari yang paling sedikit hingga yang paling banyak. Kemudian yang terakhir yaitu pencampuran. Seluruh bahan tadi dicampur dan diaduk sampai homogen atau rata. Sekian review materi dari perkuliahan minggu lalu. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.